Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ahadan syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi saya adalah tetap masalah akidah dan ibadah. Dan kita akan membahas dan membaca serta menelaah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, yaitu titian makom-makom, posisi-posisi untuk orang yang meniti sampai kepada satu titik merupakan inti daripada kehidupan manusia, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, falamma kana kamalul insan innama huwa bil ilmin nafi' wal amalus salih. Kesempurnaan manusia, kesempurnaan hamba Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu dan amal merupakan al-huda dinul haq. Jadi petunjuk serta dinul haq kalau di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Serta menyempurnakan yang lainnya dengan tawasi. Jadi ketika kita ingin agama kita benar, ya, kita selalu berusaha untuk menambah ilmu setiap saat. Dan ilmu yang benar itu harus memiliki kontribusi membawa amal soleh, melahirkan amal soleh. Kemudian menguatkan energi ilmu dengan iman dan menguatkan energi amal dengan amal soleh,
serta bertawasi dan sabar. Karena apa? Tidak mungkin ilmu dan amal itu kecuali ada kesabaran dan istiqomah dalam menjalankannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan sumpahnya enggak sederhana. Asri innal insana lafi khusr. Semua orang pasti rugi. Karena innal insan, sesungguhnya manusia. Maksud al-insan ini semua manusia, lafi khusr. Dalam kerugian. Rugi itu artinya kehilangan sesuatu yang dibutuhkan atau mendapatkan musibah. Kecuali orang-orang yang menyempurnakan kekuatan ilmunya dengan iman. Kekuatan ilmu dengan iman. Iman dan ilmu. Iman, ibu-ibu, harus didasarkan atas ilmu. Dan ilmu harus melahirkan iman. Semua ilmu yang tidak melahirkan iman bukan ilmu. Dan semua iman tanpa ilmu bukan iman. Ini supaya ibu-ibu semuanya tahu peta ngaji kita. Dan menguatkan kekuatan kerja kita dibuktikan dengan amal soleh. Kemudian kita selalu sibuk menyibukkan diri dengan saling menguatkan di antara kita untuk berada di atas kebenaran dan sabar menjalankan kebenaran. Kalau demikian, ibu-ibu, dikatakan oleh Al-Imam, maka sudah sewajarnya usia kita habis untuk itu. Untuk menguatkan ilmu kita dengan iman. Dan menguatkan iman kita dengan ilmu. Serta menguatkan potensi kita dengan amal soleh. Dan kita saling bertawasi. Yang cukup menarik bahasanya apa, Bu? Watawasi, bukan wasso. Apa bedanya tawasi dengan wasso? Salingnya. Menunjukkan apa? Semua orang butuh diwasiati. Semua orang butuh dikuatkan. Yang namanya wasiat tidak mesti hal yang baru, yang lama, yang penting perlu diwasiatkan. Maka Allah mengatakan, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa minal ladziina utul kitaba min qablikum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada kalian dan ahlul kitab sebelum kalian, adalah kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat. Karena apa? Nabi Musa itu nabi yang hebat, dari fisik, dari ilmu, ulul azmi, tapi itu butuh orang yang selalu menguatkan dirinya. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadi kita saling membutuhkan di antara kita. Maka nggak bisa ngaji itu hanya hubungan antara ustadz dengan peserta, hubungan monoton satu arah, setelah itu bubar. Nggak terbangun persaudaraan yang kuat di antara peserta. Itu nggak akan efektif. Karena apa? Di antara para peserta perlu saling wasiat mewasiati. Di antara peserta menguatkan
Ada nggak di antara kita bilang, aku kuat banget kok, nggak butuh wasiat, aku nggak butuh penguat. Hatta Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri itu mengungkapkan bagaimana beliau merasa berhutang budi tak terperkirakan dari nasihat dan support dari istri beliau. Nabi loh. Maka ketika Aisyah cemburu, mengatakan, kok nyebut-nyebut terus, memang gak ada yang lebih baik dari dia. Kan sudah ada penggantinya yang lebih sering. Nabi Muhammad SAW mengatakan enggak, belum ada yang mengganti lebih baik dari dia. Yang ditunjukkan apanya? Bukan masalah kecantikannya. Padahal Khadijah cantik banget loh. Husnudzon saya begitu. Karena belum pernah lihat beliau kan. Pasti romantis banget itu. Tetapi yang ditunjukkan adalah bagaimana beliau adalah orang yang selalu menguatkan. Dialah orang yang beriman kepadaku, yang lainnya. Maka salah satu di antaranya, bayangkan aja, Rasulullah ketemu dengan malaikat Jibril karena belum pernah kenal, dikiranya Jibril itu setan. Walaupun nggak nuduh setan, nggak, cuma beliau mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, aku takut nasib diriku, takut yang datang itu setan. Beliau bukan nuduh setan, tetapi takut karena belum kenal gitu kan, sehingga dibawa oleh ibunda Khadijah ke Waraqah untuk menguatkan yang datang itu Jibril, baru beliau tenang. Tapi di antaranya yang kalimat yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada baginda Rasulullah adalah, wallah la yukhzikallahu abada, demi Allah engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Nggak mungkin setan menguasai dirimu, nggak mungkin. Karena engkau apa? Menyambung silaturahim, engkau membantu orang yang kesulitan, engkau mencarikan pekerjaan orang yang nggak punya pekerjaan. Itu dikenang benar oleh Rasulullah. Jadi yang saya tekankan adalah Rasulullah itu merasa berhutang budi benar dengan Khadijah yang memberikan kekuatan. Itu kalau Rasulullah, apalagi Muhammad Mu'in. Walaupun dunia itu gelap gulita, tapi kalau ada sentuhan kasih sayang, penguat, dahsyat itu. Jadi kuat luar biasa. Nah, untuk itu di antara kita penting. Maka teman ngaji itu kadang-kadang lebih kuat daripada saudara. Maka salah satu problemnya adalah yang perlu kita selalu pikir, kenapa kok aku dengan dia kok ada gap? Kenapa ada gap psikologi? Ada apa? Kan aku mencintai Allah dan dia cintai Allah. Dan aku kan butuh dakwah, dia juga butuh dakwah. Dan aku tahu bahwa diriku tidak bisa menolong dinul Islam kecuali dengan saudaraku. Memang aku gak butuh dia, memang dia gak butuh padaku. Kalau dia membutuhkan nasihatku, mestinya aku dekat dengan dia dong. Kita harus tanya begitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semuanya itu kuncinya adalah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah. Bagaimana selalu kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muara empat-empatnya itu beliau ingin antarkan kita untuk merenungi satu surat, bahkan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah itu adalah surat yang tidak ada bandingannya sama sekali. Surat yang paling tinggi dalam seluruh Quran. Dan surat yang tidak ada dalam kitab Taurat,
maupun kitab Injil. Untuk itu hari ini akan kita bicarakan isi, langsung aja supaya ibu-ibu, isi daripada surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah begitu agungnya? Yang benar apa? Dalam hadis sahih, ma qara'ta harfan minha illa u'titahu. Dari Al-Fatihah itu, engkau tidak membaca satu huruf pun kau dikasih apa yang kau minta. Maka yang benar tidak mengapa kita doa dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sendiri doakan. Benar nggak? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah, baik pribadi maupun makmum maupun imam. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi antara aku dan hambaku salat itu dua bagian. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kan berarti doa kan? Fa idza qala al-'abdu, kalau hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala 'abd maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini antara aku dan hambaku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta, sampai akhir. Berarti Al-Fatihah itu doa. Karena kita baca setiap sholat dan gak sah kecuali kita membacanya. Untuk itu pertemuan kali ini akan bicara tentang isi daripada Al-Fatihah. Tujuan hidup. Ada pertama, fashtamalat ala ta'rifil bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma. Di sini katakan apa? Kenapa Al-Fatihah hebat? Ini kitabnya namanya Madarijus Salikin. Al-Fatihah itu mengandung pengenalan dengan yang kita sembah, dengan 3 nama besar yang merupakan marji'ul asma'il husna wa sifatil ula, sebagai rujukan semua nama-nama Allah itu kepada 3 nama ini. Poros daripada nama Allah ada 3. Poros dari nama dan sifat Allah. 1, Allah itu sendiri. Allah itu disifati tapi tidak menjadi sifat kan. Allahu la ilaha illa huwa rahman ar-rahim. Ibu-ibu, kita kenal nama Allah itu luar biasa loh.
Coba kalau kita nggak kenal nama Allah, mau kenal dia dengan cara apa? Nanti kita tahu Allah itu luar biasa. Yang kedua, nama Ar-Rabb. Yang ketiga Ar-Rahman. Jadi 3, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Wa bunyatis surah, ini alal ilahiyyah war rububiyyah war rahmah. Surat Al-Fatihah itu dibangun atas 3 hal. Ilahiyah, memperkenalkan siapa ilah kita, siapa yang berhak memiliki uluhiyah dan ilahiyah. Yang kedua, siapa yang memiliki rububiyah. Yang ketiga, Ar-Rahmah. Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu, mabniyun 'alal ilahiyah. Jadi iyyaka na'budu harus kenal apa, Bu? Ilah kita, benar gak? Jadi mengenal ilah itu penting, karena kita mengatakan iyyaka na'budu, kepadamulah aku menyembah. Nah kalau nggak kenal gimana? Sedikit. Ilah itu artinya apa, Bu? Sesembahan. Apa isi daripada sesembahan itu? Allah ilah, benar gak? Tapi apakah sudah kita mengilahkan Allah? Itu jadi masalah. Allah ilah kita, benar gak? Tapi apakah hati kita sudah mengilahkan Allah? Kata alihah salah satunya adalah sakana ilaihi, hati tenang kepadanya. Mohon maaf, sebagian orang itu nggak akan tenang kecuali dengan musik. Pokoknya kalau nggak ketemu musik itu pusing. Sebagian orang ketenangan kalau dengan merokok, kalau nggak merokok pusing. Orang beriman hati tidak akan tenang kecuali ingat Allah. Dan ketika sudah ingat Allah, cemas gitu. Kira-kira kita gitu nggak? Itu. Jadi pokoknya walaupun nggak punya duit, nggak punya apa, pokoknya Allah itu langsung cemas gitu. Walaupun sakit, walaupun sudah mau sakitnya parah banget, sudah divonis 3 hari lagi mati, ingat Allah, cemas, tenang. Sudah gitu belum? Ya alhamdulillah kalau sudah gitu. Aliha fulanun ila fulan itu artinya istajara bihi, minta perlindungan kepadanya. Maka ilah itu adalah apapun kondisinya, dalam kondisi apa langsung hati itu langsung tertuju kepada Allah. Ya Rabb, orang yang kau lindungi gak akan sengsara, dan orang yang kau telantarkan gak ada yang bisa melindunginya. Maka hatinya itu tenang karena merasa selalu dilindungi dan mendapatkan perlindungan. Kalau sudah gitu berarti sudah ngilahkan. Kalau belum, ya perlu dipertanyakan. Ini istiad kita, ya enggak? Maka aliha fulanun ila fulan wuli abihi. Wuli itu apa artinya ya? Gandrung. Pokoknya kalau tidak ada dia sebentar aja, hati itu sudah nggak hati hidupku tanpa engkau. Wuli kayak anak kecil, pokoknya kalau nggak ada ibunya di sampingnya sudah gundahnya luar biasa. Itu namanya kita mengilahkan Allah. Kegundahan itu luar biasa ketika kualitas zikirnya itu turun dikit aja itu sudah gundah luar biasa. Lah, karena merasa selalu dilindungi dan selalu merasa tenang dengannya,
maka dia gandrung kepadanya. Gak ada arti hidup kecuali dengannya. Pokoknya kalau ada dia, gak butuh yang lainnya. Kenapa kau sendirian, kesepian? Gimana sepi denganku yang selalu menyejukkan hatiku? Itu Allah. Engkau gak takut? Gimana aku takut? Dia selalu melindungi setiap saat, menyambut panggilanku setiap aku memanggilnya. Itu baru mengilahkan Allah. Nah, kira-kira kita sudah mengilahkan Allah belum? Ya lumayan lah kalau sudah berusaha. Allah itu paling kuat, Allah itu paling sempurna, Allah itu paling kaya, Allah itu paling sayang. Minta kepada kita untuk agar supaya kita berlindung kepadanya. Masa nggak tenang sih? Ini kata iya karena butuh melahirkan pengertian terhadap ilahiyah. Disitulah arti ibadah. Dari ibadah itu harus diawali dengan itu, perasaan itu. Maka kita tunduk secara mutlak, kita merendahkan diri secara mutlak. Ada kecintaan yang sangat sempurna, paling sempurna. Rasa takut yang sangat sempurna, rasa harap yang paling sempurna. Pokoknya kalau ambisi aja sama Allah. Kalau ambisi sama manusia itu kecewa mata kepada istri. Tahu nggak? Artinya ambisi kita kepada Allah di atas segala-galanya. Sehingga ketika istrinya mengecewakan, kamu apa? Istri mengecewakan. Yang penting Allah nggak mengecewakan aku. Ibu juga gitu. Suami manusia juga suka mengecewakan juga. Nggak apa-apa deh. Yang penting hubunganku dengan Allah. Nggak apa-apa. Suami mengecewakan. Nggak ada masalah. Yang penting Allah selalu memuaskan aku setiap saat. Klimaknya ketundukan dan klimaknya merendahkan diri disertai rasa harap dan rasa cinta yang luar biasa. Ayat-ayat itu dahsyat luar biasa. Ini mana iya karena butuh. Jadi ketika kita katakan iya karena butuh, kita harus tahu ilah kita. Allah itu diambil dari kata aliha. Jadi Allah itu adalah zat yang diilahkan. Maka setiap kita menyebut kata ya Allah, Allahumma, lahir dalam hati kita. Akulah tunduk kepadanya, akulah menyerah, hidayahkan diri kepadanya. Yang kedua, iyyaka nasta'in, itu rububiyah. Rububiyah. Jadi iyyaka nasta'in, kepadamulah aku minta pertolongan, itu rububiyah. Karena rububiyah itu yang memelihara, yang mendidik, yang mengatur, yang memiliki, yang menjaga. Nanti kita akan bicara. Ini baru isinya. Saya bicara tentang peta besar aja. Peta besar surat Al-Fatihah. Satu apa Bu? Memperkenalkan Allah dengan 3 nama dan sifatnya. Allah, Ar-Rububiyah dan Ar-Rahman. Wa talabul hidayah ila siratil mustaqim bi sifatir rahmah. Dan minta kepada Allah al-hidayah, kepada jalan yang lurus dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu paling sayang dengan kita. Lebih sayang kepada, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka kita harus husnudzon ya, kalau kita minta hidayah sama Allah, Allah memberikan kepada kita.
Walhamdu yatadhammanul umur tsalatsah. Ada beberapa yang enggak saya terangkan secara detail nanti. Dan pujian mengandung 3 hal. Alhamdu. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu apa? Pujian karena nilai-nilai kebaikan, nilai kesempurnaan yang kita puji, yaitu memuji Allah dalam ilahiyahnya. Kita memuji Allah karena Allah memang pantas dan satu-satunya yang pantas menjadi ilah. Dan Allah satu-satunya yang pantas menjadi Rabb, maka memuji rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji rahmat Allah. Itu satu. Oke. Jadi surat Al-Fatihah memperkenalkan kita Allah yang paling sempurna. Memperkenalkan bahwa Allah itu ilah kita, memperkenalkan bahwa Allah itu memiliki sifat apa Bu? Rububiyah. Jadi sedikit aja tambahan ya supaya ibu-ibu ada kepuasan dari Nabi. La qata'amal iman. Orang yang merasakan kelezatan iman. Radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw. Merasakan kelezatan iman, orang yang puas Allah sebagai Rabbnya, puas Islam sebagai dinnya, puas Nabi Muhammad sebagai putusan Allah, puas. Afa ghairallahi abghi rabba. Apakah selain Allah aku mencari Rabb? Wa huwa rabbu kulli syai'. Dan dia Rabbu segala sesuatu, memenuhi seluruh kebutuhan kita, melindungi apa yang kita takuti, memberikan semua yang kita butuhkan. Itu rububiyah Allah. Adapun rahmatnya meliputi segala sesuatu dan dia mampu memberikan rahmatnya kepada kita. Orang kalau sudah kenal dengan Allah, Allah hatinya tenang luar biasa, puas. Tidak ada keluar, tidak ada merasa lemah. Bagaimana orang dengan Allah kok merasa lemah? Ngelecehin Allah itu namanya. Iya. Dan tidak ada keputusasaan. Kenapa orang putus asa? Semua orang pasti lemah. Betul nggak? Semua makhluk itu pasti, maka dia mencari yang lebih kuat. Lah kalau dia tidak menemukan Allah, menemukan siapa yang kuat? Nggak ada. Kalau menemukan Allah, menemukan yang maha kuat. Maka apa? Kesandaran kepada Allah itu menyebabkan hati itu tenang. Jadi kalau kita belum tenang ketika mengingat Allah, berarti ngajinya belum lulus. Oke, satu. Yang kedua adalah ya, wa tadammanat itsbatal ma'ad. Nah, ini penting banget. Menetapkan di sana ada kembali kepada Allah. Wa jazaa'ul ibad bi a'malihim, dan balasan kepada hamba atas amalan mereka yang baik maupun yang buruk. Serta keesaan Allah dengan keputusan hukum di waktu hari itu. Dan hukumnya adil di hari itu. Inilah makna maliki yaumiddin, menetapkan. Di sana kita kembali kepada Allah. Ibu-ibu, kita semua di dunia ini kan gak ada yang menetap. Ada yang merasa puas, udah aku tak di dunia terus-terusnya gitu. Bosan nih dunia ini. Kita ingin kembali, betul nggak? Maka ibu menetapnya di mana, Bu? Sekarang? Saat ini saya di sawit. Sawit, menetapnya di sawit. Itu bukan menetap, Bu. Karena Ibu itu rumah sendiri, Bu. Ya, insya Allah ya rumah sendiri ya. Insya Allah sudah memang rumah sendiri kok, insya Allah.
Tapi itu bukan penetapan ibu itu, walaupun rumah sendiri. Jadi sering katakan menetapnya di mana? Di sana. Udah rumah sendiri iya, tapi belum netap Pak. Nah, karena memang kita nggak ada yang netap di dunia. Kembali kepada Allah itu penting banget loh, supaya nggak ada kegundahan. Apakah kembali kepada Allah artinya masuk ke lubang kuburan itu? Itu ngeri loh Bu. Kalau lubang kuburan dianggap peristiwa terakhir kali, walah ngeri. Saya itu selalu gundah. Maka saya selalu menghibur diri aku. Kalau istirahat terakhir kali dikubur, apa nggak sumpah saya? Mau saya pikir nanti tolong ya kalau saya mau mati itu sebelum mati dibikin kuburan, nggak dibangun tapi apa dicor agak tinggi 2 meter gitu. Kemudian ada apa namanya? Ditutup dengan apa? Batangan itu sehingga apa? Bisa nafas gitu ya. Bab kalau sampai mati kemudian dipepetin ditutup ini, waduh. Apalagi apa ketika digali airnya ngalir. Terus apa? Udah disating. Setelah itu apa? Supaya enggak ini cepat-cepat dimasukkan kemudian ditutup. Padahal tahu setelah itu dialirin juga gitu kan. Subhanallah ibu-ibu. Mau nggak mau itu kan mata selalu kita lihat ya Bu. Secantik-cantik ibu nanti masukkannya gitu juga Bu. Lah apa ya kan nggak gundah kita gitu kan. Tapi alhamdulillah itu kasat mata. Tapi hakikatnya tidak. Untuk hakikatnya tidak begitu, ini perlu ilmu Bu. Maka Maliki Yaumiddin memberikan gambaran ini. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dibalas oleh Allah. Ibu-ibu, asal muasal kita itu dari surga loh. Pertama kali itu kita itu ditempatkan di surga loh. Maka harus kembali ke surga kembali. Maka kalau nggak balik surga sesat. Mau pulang kok nggak sampai rumahnya. Nah ini yang kedua. Penting nggak Bu? Penting banget. Orang itu bisa hati-hati hidup di dunia ini kalau tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Semua kemaksiatan karena lupa akhirat. Ini Al-Fatihah. Iya kan. Maliki Yaumiddin. Ibu-ibu sedikit. Kenapa kok dikatakan Maliki Yaumiddin? Nah memang Allah Maliki Yaumiddin dunia tidak? Allah memiliki dunia tidak? Tapi kenapa kok yang disebut Maliki Yaumiddin? Karena untuk akhirat semua tahu yang berkuasanya Allah. Tapi untuk di dunia banyak Tuhan-Tuhan palsu. Kalau di dunia ini penguasa bilang jangan macam-macam, aku bisa memenjarakan engkau gitu. Padahal kita nggak salah. Salah satunya apa tuh? Ngeri Bu. Ada undang-undang Omnibus Law itu mengatakan apa? Semua pondok pesantren harus punya izin dari pusat. Kalau nggak izin dari pusat, maka bisa dipenjarakan pengelolanya. Jadi saya itu punya potensi dipenjara gara-gara punya pondok pesantren untuk ngapalin Quran. Apa nggak geblek ini? Itu undang-undang yang mereka akan tetapkan atau sudah ditetapkan. Masalah tidak Bu? Masalah. Artinya orang di dunia ini sok berkuasa, nutup-nutupi kekuasaan Allah. Memang diuji kita. Sebenarnya yang berkuasa hakiki di dunia siapa Bu? Allah. Tapi kelihatan nggak? Enggak. Kekuasaan Allah di nomor sekian kan, benar nggak Bu? Tapi kalau akhirat nggak bisa. Jelas. Kemudian watadhammanat itsbatan nubuwat min jihatin adidah. Ini yang. Dan menetapkan kenabian. Ini penting banget tuh. Menetapkan kenabian Nabi Muhammad dari berbagai sisi. Mungkin ini ilmu tambahan buat ibu, termasuk saya juga ketika baca kitab ini. Jadi surat Al-Fatihah itu menunjukkan
adanya Nabi. Bagaimana adanya Nabi, Bu? Satu, kaunuhu Rabbul Alamin. Perhatikan, Bu, ini logika yang memang agak bukan rumit, level agak tinggi dikit. Bukankah Allah mengatakan Rabbul Alamin? Hah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, apa kaitan Rabbul Alamin dengan kenabian? Dikatakan fala yaliku bihi ayyaturuka ibadahu sudan hamalan. Allah Rabbul Alamin, nggak pantas kok Rabbul Alamin membiarkan yang dipelihara tanpa petunjuk. Benar nggak, Bu? Allah Rabbul Alamin yang memelihara, yang mengatur, yang membimbing sekalian Allah. Loh, kok membiarkan hambanya tanpa diturunkan agama, tanpa diturunkan din, tanpa diturunkan petunjuk, tanpa diturunkan kitab, tanpa diutus seorang rasul? Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Maka orang yang mengatakan tidak ada nabi itu melecehkan Allah sebagai Rabb. Jadi ketika nggak ada nabi, berarti apa? Melecehkan Allah. Maka saya katakan yang mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi melecehkan Allah, benar itu? Benar nggak? Masa Allah membiarkan kita tanpa petunjuk sih? Masa kita disesatkan sekian banyak tanpa ada petunjuk yang turun kepada kita? Tapi mungkin ibu mengatakan, ya tapi sekarang sudah lama nggak ada nabi lagi kan? Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad tetap ada, dan ada yang menjaga kenabian Nabi Muhammad. Apa? Al-Quran. Al-Quran terjaga sekarang kan? Yang kedua, hadis-hadis Nabi terjaga nggak? Terjaga. Ribuan hadis yang sahih dari beliau, yakin dari beliau, terjaga, sehingga nggak perlu lagi. Tapi ada kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti Allah pasti sayang dengan kita dengan mengutus seorang nabi yang memperkenalkan kita dengannya. Artinya apa? Rabbul Alamin mengharuskan kita siapa yang nabi yang diutus oleh Allah untuk kita. Maka Allah mengatakan bahwa nabi itu kita kenal, beliau itu kita kenal, dan begitu sayangnya kepada kita. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Termasuk, Bu, alhamdulillah kuburan Nabi sampai sekarang tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa beliau memang Nabi. Kuburan Nabi di Madinah itu penting, bukti bahwa beliau ada. Beliau mengajarkan tauhid kepada kita. Kuburannya Nabi Ibrahim sampai sekarang masih ada. Bahkan kuburannya Nabi siapa, Bu? Nabi Zakaria. Kuburannya Nabi Ishak, putra-putranya Nabi Ibrahim, ada satu tempat di Palestina. Itu bukti kuat. Karena apa? Nabi Ibrahim diimani oleh Yahudi, diimani oleh orang Nasrani, diagungkan oleh mereka, dan sampai sekarang masih ada. Dan agama-agama itu mayoritas. Artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menunjukkan adanya Nabi. Dan alhamdulillah bukti fisik Nabi ada. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Sekali lagi, kalau orang mengatakan nggak ada Nabi, nggak ada Quran, melecehkan Allah. Termasuk melecehkan juga apa? Nggak mau kenal dengan Nabi, benar nggak? Jadi kalau ada Nabi, kemudian kita nggak mau kenal dengan dia, nggak mau kenal ajarannya, melecehkan nggak? Melecehkan. Maka ayo kita berlomba-lomba untuk kenal hadis Nabi Muhammad secara detail, kenal dengan beliau, sehingga ibu-ibu nanti kalau mimpi ketemu dengan Nabi, benar-benar Nabi Muhammad. Karena apa? Setan itu tidak bisa menampilkan wajah Nabi Muhammad,
Tapi dia bisa ngaku kalau Muhammad. Bisa dipahami, Bu? Jadi yang sering terjadi, kenapa kok banyak orang yang sesat, ngaku-ngaku ketemu Nabi, ajarannya nyeleneh. Kenapa? Dia sebetulnya nggak kenal Nabi. Dia mimpi, mungkin dia ngomong, aku Nabi, dikiranya Nabi. Maka perlu kita kenal bagaimana ciri beliau. Sehingga apa? Oh ya, kalau sesuai dengan medankan itu benar-benar Nabi. Kalau kita mimpi ketemu dengan beliau. Karena apa? Setan, Nabi Muhammad mengatakan, fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Setan itu tidak bisa menampilkan wajahnya wajahku. Tapi setan bisa ngaku-ngaku kalau aku. Yang kedua, kata-kata Allah menunjukkan adanya Nabi. Bismillah, itu menunjukkan ada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah menunjukkan Nabi. Karena apa? Allah itu al-ma'luh, al-ma'bud, yang diilahkan hati manusia dan diibadahi oleh manusia. Wala sabila lil ibad ila ma'rifati ibadatihi illa min tariqi rusulih. Dan seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah, kepada ilah, kecuali melalui Rasulnya. Jadi Allah itu adalah yang kita ibadahi. Loh, kalau nggak ada Rasul, gimana kita ibadah kepadanya? Jadi perlu kita mengetahui secara jelas, gamblang, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan itu kalau tidak ada Rasul kan nggak mungkin kan? Sehingga apa? Kata Allah itu sendiri sudah menunjukkan pasti adanya Rasul. Yang ketiga, kata Ar-Rahman menunjukkan adanya Rasul. Kata Ar-Rahman itu menunjukkan orang bersifat kasih sayang tidak mungkin menelantarkan yang disayanginya. Benar, Bu? Ketika Allah itu disebut sebagai Ar-Rahman, maka rahmat Allah meliputi segala sesuatu, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, di antaranya memperkenalkan kita bagaimana kita sampai pada kesempurnaan hidup. Jadi kata Ar-Rahman harus mengutus seorang Rasul, mengutus para Rasul, menurunkan kitab. Ar-Rahman itu menunjukkan turunnya hujan. Hujan. Jadi turunnya hujan kan rahmat Allah. Karena kalau tidak ada hujan gimana, Bu? Kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa minum. Nah, sementara kenabian itu lebih penting daripada hujan. Kenapa? Kenabian itu hidupnya hati, hujan itu hidupnya badan. Artinya apa? Disebut nama Allah Ar-Rahman, mengharuskan adanya Nabi sesuai dengan level Ar-Rahman. Karena Allah itu sangat sayang, maka yang diutus pastilah seorang Nabi yang memperkenalkan kita akan kesempurnaan Allah, sehingga kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor 3. Nomor 4, kata-kata Yaumuddin itu juga menunjukkan adanya Nabi. Masa ada pembalasan tanpa ada peringatan? Kan nggak mungkin. Perhatikan, Bu, pembalasan ada tanpa ada peringatan, dolim. Kita dihukum setelah dikasih peringatan. Ini boleh, ini tidak. Ini berbahaya, ini bermanfaat. Jadi ketika Maliki Yaumiddin, ada hari pembalasan. Sebelum pembalasan ada perkenalan dulu, ada peringatan dulu. Itulah diutusnya Nabi. Kemudian
Yang kelima, firman Allah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kepadamulah aku beribadah, harus ada nabi. Karena bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah cintai, dengan cara yang Allah ridhoi, tidak mungkin kecuali adanya nabi. Jadi diutusnya nabi itu sangat mendasar ya Bu ya. Saya ingin tanya Bu, yang beriman dengan Rasul dan yang kufur banyakkan mana? Kufur. Berarti kan mereka nggak kenal Rasul kan? Berarti mereka tidak kenal bahwa memang Allah harus mengutus seorang Rasul, benar nggak? Coba sekarang Ibu, ketika orang memahami, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak kenal penciptaku, kecuali ada Rasul. Ketika menyadari, pasti dia cari Rasul kan? Benar nggak? Pasti cari Rasul. Kemudian Rasul itu cirinya apa? 1, 2, 3, 4. Kemudian cari siapa yang sudah pernah dikatakan dia Rasul atau mengatakan dia Rasul. Pasti menemukan Nabi Muhammad kan? Hatta di barat sekarang, nama Muhammad itu paling banyak sekarang. Bayi yang lahir itu dengan nama Nabi Muhammad itu paling banyak. Berarti kalau orang ingin kenal dengan Nabi Muhammad, gampang nggak? Sekali lagi, kalau orang ingin kenal dengan Muhammad, gampang nggak? Sejarahnya gampang dibaca, buktinya bisa mudah dilihat. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak beriman? Karena nggak tahu ilmu tentang ini. Hidayah tentang ini enggak. Jadi apa ibu-ibu? Ini kenal dengan Rasul itu enggak sederhana loh. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, nih, aku Allah yang harus diibadahi, maka aku utus kepadamu seorang Rasul. Ingat, aku Ar-Rahman yang sangat sayang kepada engkau. Kasih sayangku kusalurkan melalui utusan Rasul. Jadi mengenal Rasul itu penting. Maka usul salasah Bu, 3 prinsip. Raditu billah, kenal dengan Allah. Wabil islami, kenal dengan Islam. Wabi Muhammadin, kenal Nabi Muhammad. Kalau ibu sudah kenal 3-3-nya ini, sudah tahu Islam. Kalau enggak ya enggak. Kemudian yang ke-6, firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, juga menunjukkan adanya nabi. Al-hidayah itu apa Bu? Al-bayan wa tilalah, keterangan dan petunjuk. Tsumma taufiq wal ilham. Hidayah itu keterangan, penunjukan. Yang kedua taufik, kecocokan dan ilham. Wa huwa ba'dal bayan wa tilalah. Jadi adanya taufik itu setelah hidayah, bayan. Jadi setelah orang diterangkan ada kecocokan. Setelah dijelaskan, ditunjukkan ada kecocokan. Ya, jadi istilahnya apa? Benar. Hidayah itu tidak cukup dengan penjelasan, tapi harus ada taufik. Taufik itu apa Bu? Hidayah itu ada 2, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu ditunjukkan, ini yang benar, ini yang salah. Tapi banyak orang tahu ini benar tapi nggak bisa jalankan. Banyak tahu salah tapi nggak bisa meninggalkan. Perlu ada taufik. Tapi untuk mendapatkan hidayah taufik harus ada penjelasan, benar nggak? Jadi maksudnya gini Bu, jangan sampai ibu membayangkan aku pasti mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan kebenaran, tapi kita belum tahu benar. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita harus tahu benar dulu, baru dijelaskan mana yang menguatkan itu. Kita harus tahu mana yang salah, dan kemudian diberikan taufik oleh Allah bahwa itu suatu kesalahan. Nah, itu semuanya ibu-ibu menunjukkan bahwa kenabian
itu sesuatu yang sangat penting, dan kenabian itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Itu yang keberapa? Yang keenam. Kemudian ada selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, as-siratal mustaqim itu kan perlunya ada sampai kepada jalan itu, dekat dengan jalan itu, luasnya jalan itu. Dan itu tidak mungkin kecuali ada yang menjelaskan, yaitu Rasul. Selanjutnya ibu-ibu, yang menunjukkan tentang adanya Rasul adalah menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita menyebutkan jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Tanpa Rasul mungkin ya, Bu? Siapa orang yang diberikan nikmat? Siratal mustaqim itu diterangkan siratal ladzina an. Ini menunjukkan, Bu, yang namanya petunjuk teori harus ada contohnya. Prakteknya siapa mereka? Supaya tidak teoritik gitu loh. Nah, ternyata siratal mustaqim itu diterangkan jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Dua, nikmat ilmu dan nikmat iman. Iman, ilmu, dan amal soleh. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan itu tahu benar dan bisa menjalankan. Adapun orang yang dimurkai adalah mengamalkan tanpa ilmu atau punya ilmu tanpa amalan. Maka ulama yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan itu Yahudi. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi apa? Nggak diamalkan. Orang Nasara mau amal tapi nggak punya ilmu. Nah, ahli ibadah di antara kaum muslimin yang nggak punya ilmu menyerupai Nasara. Ulama-ulama Islam yang menjual agamanya dan tidak komitmen dengan ilmunya menyerupai Yahudi. Dua-duanya itu terjadi karena apa? Tidak mau kenal dan menentang Rasul. Maka kalau ingin menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta alaihim, itu harus dengan apa? Mengenal Rasul. Itulah firman Allah, "May yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Fatihah dijelaskan pertama kita kenal siapa yang kita ibadahi. Yang kedua memperkenalkan siapa, Bu? Rasul. Ketiga memperkenalkan hari akhir, tempat kembali kita, atau bahasa kita apa, Bu? Mengenalkan kepada kita nasib masa depan kita. Biasanya kalau kuliah ini menjamin masa depan, maksudnya apa, Bu? Masa tua, benar kan? Atau jaminan masa depan, artinya jaminan masa tua. Padahal masa depan itu apa, Bu? Setelah kematian, ya. Jadi Al-Fatihah mengantarkan pengenalan siapa ilah kita sehingga kita mencintainya. Yang kedua, bagaimana kita bahagia masa depan kita. Bukan berarti masa sekarang gak bahagia ya, Bu ya.
Kita juga ingin bahagia masa sekarang. Yang kedua, mengenalkan kepada kita siapa yang membimbing kita untuk sampai kepada kesempurnaan ibadah kepada Allah dan untuk mendapatkan kesempurnaan bahagia di akhirat kelak. Waktu udah habis, saya kira. Ada pertanyaan Bu? Kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaannya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.